Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pratama dengan NIM 21101145010, kelas 04 TPLP 003. Di sini saya akan menerangkan laporan praktikum jaringan komputer laporan ke-8, yaitu mengenai menginstal WordPress menggunakan VM. Pertamanya di sini ada teori dasarnya. WordPress adalah singkatan dari Content Management System atau CMS, diluncurkan pada tahun 2004 oleh Matt Mulhern dan Mike Little. WordPress ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mengolah website tanpa perlu menulis kode. Dengan WordPress, Anda bisa menata tampilan, menambahkan fitur, dan membuat konten di website dengan mudah. Seperti ini logo untuk WordPress itu. Kemudian ada hosting. Hosting adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan file dan data website agar dapat diakses secara online melalui perangkat desktop, smartphone, maupun tablet. Dalam kata lain, hosting adalah penyimpanan data web berisi berbagai file seperti teks, gambar, video, script coding, dan database. Tanpa adanya hosting, website tidak dapat diakses secara online. Yang ketiga adalah domain. Domain adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan alamat website agar mudah diingat. Dalam kata lain, domain ini alamat rumah bagi website tersebut yang bisa diakses melalui internet atau secara online. Setiap domain terdiri dari dua domain utama, yaitu domain dan ekstensi domain. Nama domain adalah nama unik yang mewakili website Anda, sedangkan ekstensi domain adalah bagian akhir dari domain. Contoh ekstensi yang umum digunakan antara lain .com, komersil, .org, .net, .id, dan lain-lain. Di sini kita langsung ke praktik instalasi WordPress pada VM. Aplikasi yang digunakan yaitu ada VirtualBox, bebas VirtualBox menggunakan apa saja. Kemudian ada di sini ada putih untuk menghubungkan server ke VirtualBox ini. Terus di sini ada command prompt dari laptop sendiri. Terus di sini ada browser untuk mengakses nanti web server. Oke, di sini ada instalasi yang pertama itu melakukan pointing pada file pas menggunakan command. Sini bisa dilihat, kita cd dulu ke driver, habis itu kita buka notepad. Akan muncul seperti ini notepadnya. Terdapat ada IP, dan kita tambahkan IP dan nama domain yang kita mau pakai. Terus di sini, dan kemudian kalian bisa mengecek bahwa IP tersebut sudah diganti dengan domain, nama domain bisa dicek melalui command prompt ping, misalnya seperti ini, ping .office ID sudah kita ping. Kemudian membuat database, membuka web browser maksud saya, bebas. Kemudian ketik IP address kamu domain/phpMyAdmin. Kemudian login phpMyAdmin seperti ini. Habis itu kita
klik database dan kemudian masukkan database WordPress pada nama, lalu tekan create seperti ini. Ketika privilege, klik privilege, lalu buat dan nama dan password database. Ini kita buat sini username-nya WordPress, passwordnya bebas. Sini jangan lupa di checklist ini ya, create database with same name and grant all privilege. Ini checklist tujuannya. Jika sudah, scroll ke bawah, kemudian klik dulu. Kemudian login dengan nama WordPress, password yang sudah dibuat di PHP MyAdmin. Jika sudah login seperti ini, kemudian kita pindah ke menginstal WordPress pada VM atau putih. Nah, yang pertama itu kita cd dulu ke var www.html, kemudian kita sudo mkdir, kita cek apakah WordPress sudah terinstall dengan cara ls seperti ini. Jika sudah terinstall, pada foto di atas seperti ini, yaitu kita ekstrak atau zip WordPress tersebut dengan cara zip latest zip, kemudian cek dengan ls.la, akan seperti ini. Oke, kemudian kita setting permissionnya dengan sudo chown -r www subdata -2 www subdata WordPress. Kemudian kita sudo chmod -r to view WordPress. Kemudian kita menyeting WordPress, buka browser pertama ya, kemudian buka dengan IP address, lalu tambahkan portnya 10.000 ya untuk webmin, lalu login pada webmin, kemudian masuk ke bagian server, terus apache web server, kemudian klik create virtual host di sini. Nah, kemudian masukkan port 80 dan 43 dengan server name yang sudah kalian gunakan di command prompt sebelumnya. Misalkan 80, yang tadi kan saya udah buat hafiz.id. Kemudian masukkan dokumen root, ini var www.html WordPress. Jika sudah, select lalu create now. Jika sudah, tampilannya akan seperti foto di atas seperti ini. Port 80 dan 43 dengan server name-nya hafiz.id. Kemudian kita membuka WordPress dengan masukkan nama domainnya, misalnya Hafiz. Ini saya ganti ya nama domainnya di hafizp.test. Kita klik continue dengan bahasa, lalu kita sudah membuat database di PHP MyAdmin. Kita bisa masukkan database-nya di WordPress ini dengan database name WordPress, username WordPress, password yang sudah kita buat, kemudian klik submit. Di sini kita buat information needed-nya
Set title-nya kita pakai nama saya sendiri, username-nya Hafiz, dan password di sini bisa diganti ya, dan emailnya kita sudah install WordPress, kita login menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Nah, sudah selesai untuk menginstal dalam WordPress. Simpelnya, pada menginstal WordPress kita perlu memperhatikan IP address dan nama domain kita agar selalu tepat dalam melakukan hosting sebuah website. Dan pada kesempatan sini saya mencoba untuk melakukan pergantian nama. Itu step yang perlu diusahakan sama, tetapi perlu diperhatikan lagi dari segi IP dan domain tersebut agar tidak terjadi error atau nama domain tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke laporan ke-9. Laporan ke-9 ini kita menginstal Windows 7 di VM. Oke, kita ke teori dasarnya yaitu Windows 7. Windows 7 adalah sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft pada 2002 Oktober 2009. Ini mengikuti versi Windows ke-6 sebelumnya, yang disebut dengan Windows Vista. Windows 7 memiliki antarmuka pengguna grafis GUI yang memungkinkan Anda berinteraksi dengan item di layar menggunakan keyboard dan mouse. Oke, bisa. VirtualBox ini aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC. Oke, kita next. Kita instalasi dan mengerjakan IP pada Windows 7. Alat instalasinya yaitu Windows 7 itu sendiri isinya. Dan di sini ada VirtualBox. Nah, pada kali ini penginstalannya buka atau kita klik new pada VirtualBox, kemudian kita masukkan namanya Windows 7 dan kita cari Excel-nya yang kita ingin pakai gunakan. Kalau saya udah download Windows 7. Oke. Kemudian beri nama dan cari ISO yang sudah kalian download seperti pada gambar. Oke. Lanjut. Kemudian pilih base memory di rentang hijau sesuai kebutuhan kemampuan laptop. Ini menggunakan prosesor 1 atau 2 bebas ya. Kemudian ke hard disk. Kita di sini bebas ya ini ya untuk hard disk ya. Saya pilih yang 2512 GB. Kemudian masukkan kapasitas hard disknya udah. Jika sudah, klik finish. Kemudian sebelum kita start, kita ke network dulu dari Windows 7 nya. Pilih setting, kemudian network, kita ganti ke bridge adapter seperti ini, klik OK.
Kemudian kita balik lagi klik start. Lalu pilih time dan currency format Indonesia. Kemudian klik next seperti pada gambar ini. Lalu klik install now. Dan kita pilih OS Windows 7 Ultimate SPI 86. Kemudian klik next. Centang pada kolom accept license terms. Kemudian next. Kemudian pilih custom advance. Nah, ini kita bagi dua ya, jadi 56 jadi 512 itu kita bagi dua jadi 256 GB. Sini terus ini nggak tahu kenapa ini buatin aja 6 aturan ini. Nanti jika sudah jadi dua, kita next. Kemudian kita tunggu penginstalannya. Ini lumayan agak lama ya penginstalannya. Nah, jika sudah, tampilannya seperti ini. Kemudian isi username kita mau pakai. Kemudian next. Di sini terus kita pilih use comment setting yang paling atas. Jika sudah, kita set up time-nya, date-nya, pilih yang Bangkok, Hanoi, Jakarta, setting date-nya sesuai tanggal ya, M sesuai waktu, kemudian klik next. Nah, jika sudah, pilih ini bebas. Ini kita mau pilih network, digunakan network, rumah, work, public. Kita pilih home network. Kemudian tunggu setupnya hingga selesai. Ini juga lumayan lama. Jika sudah, di desktop instalasi Windows selesai. Ini pengecekan untuk IP config. Ini seperti ini. Kesimpulan dari VirtualBox cocok untuk mengembangkan aplikasi. Anda dapat menginstal beberapa versi Windows untuk menguji kompatibilitas aplikasi Anda. Selain itu, Anda dapat menghemat biaya perangkat keras dengan menggunakan mesin virtual. Oke, kita lanjut ke pertemuan 10. Ini kalau nggak salah penginstalan VPN pada Windows 7 ya, yaitu kita baca dulu teori dasarnya. Ini virtual machine udah saya bahas. Oke, virtual machine adalah sebuah perangkat lunak pada komputer yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti halnya di sebuah komputer fisik. Virtual machine dapat bekerja dengan mensimulasikan perangkat keras komputer fisik dengan jumlah CPU, memori, dan penyimpanan khusus yang dipinjam dari komputer host fisik. Mesin virtual sudah dipartisi dari seluruh sistem komputer asli sehingga VM tidak dapat mengganggu sistem operasi utama komputer. VPN itu sendiri merupakan metode untuk membangun jaringan menghubungkan antara node secara aman. Jenis VPN itu ada PPTP, L2TP, SSTP, dan OpenVPN. Kemudian kita menggunakan router, itu MikroTik adalah sistem operasinya yang digunakan untuk mengubahkan komputer menjadi router jaringan.
Kemudian di sini kita ada Winbox. Winbox adalah sebuah utilitas kecil yang memungkinkan pengguna untuk mengelola mikrotik di terang OS dengan cepat dan mudah dalam mode GUI. Winbox juga digunakan untuk menghubungkan dan mengkonfigurasikan mikrotik menggunakan alamat MAC atau protokol IP. Ya, nanti bisa kita mengkonfigurasikan mikrotik ini menggunakan Winbox ya. Oke, kita langsung ke simulasinya. VPN. Alat yang digunakan yaitu sederhana, VirtualBox dan Winbox. Oke, kita ini membuat VPN server. Pertama, kita akan konfigurasi pada networknya dulu. Kita klik tools di file tools, kemudian kita cari network manager, kemudian kita pilih VirtualBox host only Ethernet adapter dan kita masukkan configure adapter manual dengan IP addressnya 192.168.581 dan network masnya 255.255.255.250. Oke, baik. Kemudian apply, kita apply. Sini ada apply dan kemudian kita buka mikrotiknya. Kita setting dulu mikrotiknya, disampaikan klik kanan, kemudian setting. Kita pilih bagian network dan kita konfigurasi adapter 1 pada gambar di atas seperti ini, big adapter dengan advance-nya allow all, kemudian OK, dan kemudian adapter 2 kita ganti ke host only adapter, advance-nya allow all, kemudian kita start pada mikrotik. Tunggu bootingnya. Jika sudah, kita buka Winbox. Winboxnya seperti ini. Lalu kita klik refresh sampai muncul dengan IP 192.168.56254. Jika sudah seperti ini, sini sudah muncul. Kita login dengan admin, kemudian connect. Passwordnya tidak tanpa password atau nol. Jika sudah, kemudian kita cek di HCP server pada pertemuan kemarin yang sudah dibuat seperti ini, server 2. Kemudian kalian ke menu PPP. Jika sudah, kita pilih di sini ada PPTP server, kita klik. Lalu jika sudah klik PPTP server, lalu kita enablekan pada PPTP server. Klik, setelah itu klik OK. Jika sudah selesai, di bagian menu secret seperti ini, lalu kita klik tanda panah atau add, kemudian kita konfigurasikan nama, password, service kita ubah ke PPTP. Sudah,
Kita pilih service PPTP-nya, kita masukkan local address-nya. Untuk local address-nya di sini 192.168.1.1, 192.168.1.2. Kita klik apply, kemudian klik OK. Lalu kita buat lagi sama dengan sini Office 2, servisnya PPTP, local address-nya 192.168.1.2, dan remote-nya 192.168.22. Kita klik apply, kemudian OK. Kalau kita jalankan untuk Windows 7, tunggu booting sampai selesai. Jika sudah, klik open network sharing center seperti pada di gambar ini ya. Kemudian kita cek kalau udah terkonfigurasi. Di sini saya salah ya, aturan di sini DNS-nya ada 8844 juga di bawahnya. Saya lupa masukkan, itu salah. Oke, kita klik close. Detail, di sini sudah jelas ya, ke klik connection, kemudian klik detail, melihat seperti ini konfigurasinya. Sudah selesai terhubung. Kemudian kita VPN ke VPN, kemudian masukkan username yang sudah dibuat tadi di Winbox, itu Office 1, dan passwordnya sudah kita buat. Kemudian klik connect. Nah, sudah seperti ini. Dan kita cek apakah sudah terhubung ke interface Winbox PPP tersebut. Jika sudah, akan muncul di sini PP Office. Oke. Lalu kita cek pin-nya. Sini 192.168.56.254. Oke, berhasil. Kesimpulannya, dalam membuat VPN, ini harus memperhatikan lagi dalam mengkonfigurasi sebuah router agar tidak ada step yang terlewat, dan perhatikan langkah-langkah seperti IP, network adapter yang perlu disesuaikan. Baik, kita lanjut ke pertemuan 11. Pertemuan 11 ini membuat sebuah VPS atau Virtual Private Server. Teori dasar yaitu domain itu sendiri kita beli dengan MyID, domain my.id itu sekitaran 11.000. Nah, 11.000 per tahun. Itu untuk setahun ya. Di sini kita, domain adalah alamat atau nama yang menjadi identitas website atau komputer agar bisa lebih mudah diakses oleh pengguna. Untuk website, nama domain biasanya diakhiri oleh ekstensi seperti .com atau .net dan lain-lain. Yang saya pakai itu my.id. Serta peran domain itu penting karena jika tidak ada domain, dalam mengakses website akan menggunakan IP address. Kemudian VPS merupakan private server. Menampilkan website secara online dapat dikunjungi orang lain. Karena VPS sangat digunakan selain karena performa dan juga harganya yang murah. IP publik didapatkan jika komputer dikoneksikan ke jaringan internet atau internet service provider yang digunakan oleh semua perangkat keras agar dapat mengakses sumber internet.
putih itu sendiri adalah open source untuk melakukan remote pada akses, mengakses komputer server dengan jarak jauh tanpa perlu datang ke data center secara fisik. Oke. Di sini kita cek dulu nih, membuat VPS di ID Cloud. Saya membuat virtual private servernya itu di ID Cloud. Kita klik, dan di sini kita membuat akun. Kita ini create akun, kemudian top up, kita minimal itu 25.000, tidak salah. Bisa pakai kredit, backing itu, dana dan lain-lain. Oke, di sini saya udah top up. Ini kurang lebih 100.000, tapi sini saya pas itu nggak tahu mengapa berkurang. Kayaknya karena percobaan. Waktu itu membuat satu. Kemudian jika sudah kita compute, lalu klik plus create new source. Pada di sini yang saya sudah tandakan ini. Kemudian pilih virtual machine, kemudian OS-nya Ubuntu 2204, location-nya bebas ya, untuk ID ataupun juga Singapura. Yang saya pakai ini Singapura. Kemudian di sini size-nya opsional ya, bebas. Nah, jika sudah kemudian kita masukkan username dan password sesuai selera dan resource name, lalu klik create. Ini misalnya saya resource name-nya Hafiz PP, kemudian kita create. Jika sudah membuat VPS, lalu kalian bisa menghubungkan dengan putih menggunakan public IP-nya yang sudah kalian buat VPS-nya. Ini IP publiknya 103.37.125.147. Oke, masukkan public IP-nya yang udah disalin. Kita klik open pada putihnya, kemudian login menggunakan username dan password yang sudah kita buat di close-nya. Ini kita login. Nah, setelah itu kita pengecekan apakah akun VPS yang sudah kita buat. Misalnya seperti ini, IP address tadi berapa tuh? 10.134. Nah, sudah terhubung di sini. Nah, seperti ini. Nah, servernya sudah bisa dilihat tuh. (10.163.2.134). Oke, kita sudah terhubung. Kita lanjut ke untuk pertemuan 12, itu tidak salah menginstal sebuah web server, menginstal web server Apache
DB, PHP, PHP-MyAdmin, untuk SQL, Webmin, Chartbot. Oke. Ini teori dasarnya. Web server. Sebuah web server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan HTTP. Peramban browser. Pengguna menemukan halaman serta sumber daya web lainnya ke peramban web server. Mengolah distribusi halaman, bekas, CSS, JavaScript, dan data lainnya melalui protokol HTTP. Oke. Ini Apache. Apache adalah suatu server open source yang paling populer, berfungsi sebagai perangkat lunak web server yang diinstal dan dikonfigurasi pada server untuk mengeksekusi halaman web. MariaDB itu sendiri sistem manajemen basis data open source untuk memfork dari MySQL. PHP itu sendiri bahasa pemrograman ya, script open source yang dinamis untuk pada halaman web. PHP-MyAdmin sendiri adalah untuk mengelola basis data SQL, MariaDB melalui antarmuka grafis GUI. Ini memungkinkan membuat, mengedit, mengelola basis data serta tabel yang menjalankan query SQL. Kemudian ada Webmin. Webmin ini adalah antarmuka web open source yang digunakan untuk mengelola server Linux atau Unix. Webmin memungkinkan administrator sistem untuk mengatur pegawai pengaturan server, konfigurasi jaringan, firewall, layanan lainnya antarmuka web yang mudah digunakan. Chartbot adalah perangkat lunak yang digunakan otomatis penerbit dan pembaruan sertifikat SSL atau TLS pada server web. Ini memungkinkan server untuk mengamankan konfigurasi antar server. Subdomain itu sendiri bagian dari domain utama yang digunakan untuk membuat halaman lain dengan konten yang berbeda dari website utama. VPS itu Virtual Private Server sendiri untuk sebuah website agar tampil secara online dan bisa diakses banyak orang. Oke, kita install. Kita menginstal WordPress. Pertama, kita masuk dulu ke aplikasi yang digunakan. Kita masuk dulu ke aplikasi yang sudah digunakan. Aplikasi yang digunakan itu adalah Putty. Kemudian ada virtual private server. Kemudian ada browser. Untuk mengakses web servernya. Nah, di sini penginstalan kita login menggunakan Putty. Seperti apa dari sini, kita login menggunakan Putty. Login menggunakan Putty, kemudian kita login menggunakan Putty. Kita cek dulu IP addressnya. Kemudian kita instalasi Apache dengan komen sudo apt install Apache 2 seperti ini. Kemudian kita cek instalasi
instalasinya dengan sudo apt sistem ctl hpc2. Kemudian sistem ctl status hpc2. Kemudian install MariaDB dengan cara sudo apt install MariaDB, lalu cek statusnya dengan sistem ctl status mysqld. Kemudian buat username dan password pada MySQL, lalu coba login menggunakan password tersebut. Oke, jika sudah seperti login seperti ini, login DB non. Nah, kita di sini nih MySQL menu.app, enter passwordnya yang sudah kalian gunakan dan exit. Dia akan menuliskan bye. Jika sudah, kita download PHP dan kita cek PHP versionnya dengan cara apt install php lib apache 2 mod php php core phpgd php string pp xml php msl rpc php swap php intl php zip min. Lalu kemudian akan seperti ini. Kita cek dulu php min version. Lalu kita tambahkan teks pada var www.html info php. Kita masukkan modulnya, config-nya. Oke. Kemudian kita akses menggunakan alamat IP yang tadi kita buat VPS-nya. Terus kita strip info php. Oke, jika sudah kita install phpMyAdmin, pilih web server yang Anda gunakan. Misalnya kita gunakan Apache, installnya itu install php strip mbstring php.zip app strip zip php strip gd php strip json php strip curl php admin, dan enter. Akan muncul seperti ini packet configuration, yaitu kita pilih web servernya yaitu Apache 2 dengan cara spasi, kemudian klik OK, lalu kita yes untuk konfigurasi database dbconfig common. Kemudian masukkan password MySQL. Sudah kita konfirmasi password tersebut, lalu klik OK. Lalu kita akses phpMyAdmin dengan IP /phpMyAdmin
dengan login, root yang password sudah kita buat, MySQL-nya, lalu akan seperti ini tampilannya. Yang ini adalah install webmin dan tambahkan repo pada webminnya. Kita pertamanya tambahkan keyringnya dulu, curl min ffsl http download webmin.com jcamelon strip c sudo gpg deamor 0 strip /user share keyring webmin gpg. Tambahkan repo webminnya dengan nano etc apt search list. Kita copy di sini paling bawah dep download story, kemudian instalasi webnya. Kita cek sudah apt update dulu, kemudian kita cek apa sudah berhasil webminnya. Sudah, di sini sudah berhasil aktif dan running. Kemudian kita akses webminnya tersebut dengan IP port 10.000. Lalu kita masukkan username-nya Hafiz dan passwordnya sudah ada, kita buat. Oke. Habis itu kita install chatbot. Chatbot ini dengan sudo apt install chatbot python 3 strip chatbot min apache min y. Akan seperti ini chatbot ini. Jika sudah, kita install pakai tambah apk tambahan settingan dan setting UFW nya. Nah, tambahan sudah apt install grab Hafiz spell ghost script lamine and maps min. Lalu kita konfigurasi firewall-nya, UFW kita cek, kemudian kita cek status firewall. Di sini ada inactive. Kemudian kita tambahkan rules untuk web server. Dan kita reload dan cek status firewall. Di sini kita udah allow. Kemudian kita men-setting time zone-nya. Sini. Nah, kemudian kita masuk ke Cloudflare untuk menginstal WordPress. Kita perlu subdomain. Kita yang pada Cloudflare mengonfigurasinya, yaitu kita pointing domain pada Cloudflare-nya. Kita tambahkan website dengan isi root domain seperti ini. Sini ya save-nya dan teman saya, kelompok saya.
Lalu kita cek DNS propagationnya. Di sini punya saya checklist semua. Oke. Kemudian install WordPress dengan cara widget https://wordpress.org/latest-zip. Oke. Jika sudah 100%, kita ekstrak atau unzip WordPress yang sudah kita install dengan cara unzip latest.zip ini. Jika sudah, kita ubah ownership dan permissionnya. Kemudian kita membuat virtual host. Kita ke login webmin, kita ke klik server, ke Apache web server, kemudian tambahkan create virtual host dan tambahkan port 80 dan 443, kemasukan server name-nya yang sudah kita buat, subdomain dan domain kita. Kemudian kita menginstal chatbot Let's Encrypt. Di sini masukkan chatbot strip Apache strip D, terus kita masukkan nama domainnya wp, lalu klik enter. Lalu kita diminta untuk memasukkan email address kita. Sudah, kita please read service-nya Y, kita Y saja, lalu kita Y. Jika sudah account register, tunggu untuk di deploy sertifikatnya. Jika sudah, lalu kita cek pada website. Jika sudah seperti ini, sudah berhasil terinstall chatbotnya. Kemudian kita membuat database untuk WordPress. Itu login pada php-myadmin dan klik add user account. Lalu kita konfigurasikan yang sudah kita buat. Kita masuk ke WordPress, kita pilih database yang sudah kita buat di php-myadmin. Terus kita masukkan passwordnya sama, kita submit. Jika sudah, isi username password seperti bawah gambar. Information needed-nya kita isi. Ya sudah, sukses seperti ini. Kita masukkan username dan password, kemudian kita login. Jika sudah, akan tampilan seperti ini. Dan ini di bagian admin, dan ini di bagian interface pada orang yang akan mengunjungi web kita. Oke, kesimpulan pada laporan 12 ini, dalam hal menginstal WordPress dan aplikasi penunjang lainnya, ada pun yang perlu dipahami dalam mengonfigurasi sebuah subdomain agar tidak salah dalam pointing pada alamat IP yang kita tuju, dan menginstal chatbot dalam hal ini sangat penting, adalah hal yang penting untuk sebuah protokol pada web server tersebut. Oke.
Kemudian kita ke laporan ke-13. Laporan ke-13 ini kita menginstal Moodle. Oke, install Moodle. Oke, di sini teori dasarnya yaitu e-learning. E-learning adalah model pembelajaran elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu penggunanya mempelajari materi dengan berbagai format. Media e-learning memiliki manfaat-manfaat seperti media pembelajaran variatif. Model ini adalah sebuah platform pembelajaran daring yang bersifat web-based. Model dirancang untuk membantu penggunanya mempelajari materi dengan berbagai format media. Platform ini memiliki manfaat-manfaat seperti media pembelajaran variatif dan fleksibel. Transkrip itu menyediakan sertifikat digital untuk mengaktifkan HTTPS pada situs web dengan cara mudah. Oke, kita lanjut. Install Moodle di Ubuntu. Kita perlukan alat yang digunakan yaitu VPS, Virtual Private Server, kemudian ada browser, dan kemudian ada PuTTY. Di sini kita penginstalannya, kita cek dulu DNS propagation-nya yang kita sudah buat, sudah domainnya di Cloudflare seperti ini, e-learning fish.id. Sudah cek semua, kita lanjut ke install model packaging. Kita install model packaging ini, kita bisa menggunakan CD dulu. Pertamanya cd /var/www/html. Terus setelah itu kita sudo widget https packaging model stable 404 model latest 403 zip. Kita enter, akan seperti ini. Kita tunggu sampai 100%. Jika sudah 100%, masuk ke CD pada var www.html, lalu kita unzip modelnya dengan cara unzip tadi apa yang kita pakai. Unzip model latest 403 zip. Kita setelah itu kemudian ubah permissionnya dengan cara chmod -r 77 var www.html model dan chown -r www.data var www.html model. Jika sudah, kita cek ls -la seperti ini. Kita bisa lihat di sini model kita zip. Di sini saya salah ya, banyakkan download. Jika sudah, kita buat folder mekadir var www.html model data dan chmod -r 750 var model data chown r var model data. Kemudian kita cek
Di sini udah run, kemudian kita mengkonfigurasikan webmin virtual hostnya dengan cara port 80 dan 443. Kemudian kita cari file atau root var www.html gitu. Udah tahu kan cara buka ininya, IP. Nah, kita ke port 10 seperti ini. Sudah kita tambahkan seperti ini 80, 43 dan server web servernya, dan servernya learning graphics, subdomainnya. Oke, setelah itu kita kembali ke membuat database modelnya. Kita login pada php myadmin. Kemudian kita klik di sini create a server, add user, kemudian masukkan username dengan username-nya Moodle, terus password. Jika sudah di sini centang juga ini dua ini. Sudah, kita go. Setelah itu kita menginstal Chatbot dengan cara Chatbot min apache 2 min d. Kita masukkan subdomainnya seperti ini, learning office myid. Sudah, tadi sudah meminta ini email dan ini sudah deploy sertifikat berhasil. Setelah itu kita menginstal Moodle, akses dengan cara learning office sesuai subdomain yang Anda buat ya. Nih. Kemudian kita pilih language-nya, sini English sih kebanyakan. Kita next. Masuk ke directory, kita ubah ini data directory-nya ke var var/model data, kita ubah. Kemudian baru kita next. Nah, kita pilih database-nya MariaDB, karena kita pakai MariaDB. Kemudian next. Kemudian masukkan username database yang kalian buat tadi, php-myadmin seperti ini, sama Moodle. Jadi kita buat di php-myadmin itu Moodle database password, kemudian database prefix-nya dl, kemudian kita next. Sudah, kita continue. Jika sudah, kita klik continue. Kita disuruh mengecek extension yang apakah ada masalah atau tidak. Akan seperti ini, apakah oke atau cek. Seperti pada kasus saya di bawah ini, saya disuruh menginput vars pada kolom pada settingan PHP yang di mana di sini minimal itu ada atlistnya 5000. Jadi kita perlu contoh kasus pada kali ini sering terjadi ya, di mana itu varnya kurang lebih harus minimal 5000.
kita putih, kita lakukan CD, kita masukkan CD etc /php /8.1 ini version dari PHP itu, slash c2, kemudian kita sudo nano php.ini ini kita sudo nano php.ini, kemudian tambahkan max inputnya paling bawah itu yang di tabel paling bawah. Max inputnya itu vars 5000 pada halaman paling bawah. Kemudian kita Ctrl X, kita enter, dan jika sudah bisa ditekan seperti ini. Kemudian kita klik continue. Terus kita disuruh mengupdate mode. Jika sudah continue, jika sudah kita lihat update seperti ini agak lumayan lama. Kita continue. Setelah itu kita isi username-nya dan password dari model yang kita punya. Kemudian kita isi tampilan untuk tampilan learning model yang kita isi sesuai selera. Dan saya learning database. Halo guys, seperti itu. Oke, sudah kita klik continue. Nah, kan seperti ini. Kita continue lagi. Nah, sudah selesai. Ini tampilan dari model tersebut. Welcome Muhammad Hafiz. Ini bisa lihat. Ini kesimpulannya, pada penginstallan Moodle kali ini perlu diperhatikan betul dalam mendownload Moodle karena ada beberapa extension yang harus kita cek kembali di mana kalau ada salah atau error dalam menginstal Moodle. Ini bakalan rumit karena cek extensionnya pasti banyak sekali, ada masalah apapun itu belum. Kemudian mengkonfigurasi database-nya dan virtual host-nya tersebut. Oke, baik. Kemudian kita ke laporan 14. Laporan 14 kali ini, kita di sini membuat VPN menggunakan VPS, Virtual Private Server. Di mana ini bisa dibilang agak ilegal, mungkin ilegal, ada sebagian ilegal, sebagian legal. Karena VPS sendiri itu katanya melarang untuk penggunaan VPN. Jadi kurang tahu, jika ada salah mohon dikoreksi. Nih, di sini Mikrotik sudah kita jelaskan, itu sistem operasi yang berbasis Linux mempermudah penggunaan dalam mengelola jaringan komputer dan internet dengan berbagai fitur. Ya, kemudian ada Winbox yang software portable berbasis GUI yang berfungsi untuk mengakses dan mengonfigurasikan Mikrotik itu sendiri atau router. VPN itu adalah Virtual Private Network, adalah jaringan virtual yang melindungi privasi Anda saat online di internet. VPN juga ini memungkinkan Anda mengakses lebih banyak konten di internet. Misalnya kayak deep web. Enggak. Oke, kita masuk ke membuat VPN
pada Ubuntu. Di sini kita buat akun baru khusus untuk VPN kita sendiri ya. Kita klik katalog. Di sini kalau nggak salah ada katalog, ya pilih katalog. Tipenya kita pilih OS-nya, habis itu kita cari mikrotik yang CHR 6.478. Kemudian kita lokasinya ya bebas lah. Saya pilih Indonesia sekarang karena Indonesia Pride. Size-nya bebas, opsional. Kemudian kita buat username, password, resource name. Kita buat ini VPN Hafiz. Kemudian username-nya Hafiz, passwordnya. Setelah itu kita ke menu virtual console, lalu login menggunakan password admin dan username admin dan password kosong atau 0, tidak ada password. Nah, buka nih, ini kan ada nih, sudah buat tuh, ada pokoknya di atas ini virtual console di situ. Ya sudah, akan seperti ini. Kemudian klik Y aja untuk melihat lisensinya. Kemudian kita buka Winbox dan connect IP yang sudah kita buat di VPS. Kita masukkan IP-nya, kita login admin, passwordnya 0, klik connect. Setelah itu jika sudah masuk ke Winbox seperti ini, kita ubah untuk password. Kita buka sistem, kemudian kalau nggak salah di sini ada sistem ini password self process sistem, terus ke password, terus kita change. Kan di sini passwordnya kan nggak ada, jadi kita langsung ke new password, confirm password, kemudian kita change atau kita ubah. Lalu kita ke menu PPP, kita pilih PPTP server. Sini yang belum centang ini kita enable kan, kita centangkan. Habis itu klik OK. Kemudian itu kita ke menu secret. Kemudian kita klik tambah. Kita buat name-nya, password, dan pilih service-nya PPTP. Kemudian address-nya opsional ya. Saya 92.168.10.1 92.168.10.2. Kita apply, kemudian kita klik OK. Jika sudah, kemudian kita buka network dan internet setting seperti ini. Lalu add VPN-nya. Di sini Putri Fakir ini udah dirawakan ya, ini adik saya. Saya bangkan laptop adik saya. Tapi emang adik saya ini yang buat, bukan adik saya masih SMA. Lalu lanjut masih dibahas itu, kita klik add VPN, lalu masukkan connection name, username, dan password yang sudah kita buat tadi di Winbox dengan VPN tipe-nya. Jangan lupa PPTP. Kita masukkan server address-nya 103.9.171.103. Connection name-nya bebas ya, mikrotik VPN Hafiz saya pakai. Terus kita masukkan
Hafiz yang udah dibuat di inbox, dan passwordnya sama di inbox. Lalu kita save. Nah, jika sudah seperti ini, kita connect, kita pencet connection. Saya di sini VPN-nya nih. Nah, di sini ketik VPN Hafiz. Nah, di sini kita connect sampai connect. Lalu jika sudah connect, kita cek apakah sudah masuk dalam Winbox atau sudah terhubung ke interface. Nah, di sini kita lihat, di sini Hafiz sudah masuk. Nah, sudah masuk. Kesimpulan dari ini, untuk kali ini membuat VPN pada virtual host, sampai kita akan mengonfigurasikannya di Winbox untuk mengatur service pada VPN yang akan kita buat. Perlu diperhatikan lagi untuk langkah-langkah agar tidak ada yang salah yang membuat VPN ataupun itu IP address-nya, jangan ada yang salah ya guys. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sekian untuk pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.